Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Devan Aditya Fajrin. Di sini saya akan menjelaskan tentang PLC atau Programmable Logic Control. PLC pada awalnya sebagai alat elektronik untuk mengganti panel relay. Pada saat itu, PLC hanya bekerja untuk kondisi on dan off. Untuk pengendalian motor, solenoid, dan aktuator, alat ini mampu mengambil keputusan yang lebih baik dibandingkan relay biasa. Kalian bisa melihat contohnya di sini, gambar dari PLC. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari komputer PLC, yaitu yang pertama, PLC dirancang untuk berada di lingkungan industri yang mungkin banyak debu, panas, guncangan, dan sebagainya. Yang kedua, ada PLC harus dapat dioperasikan serta dirawat dengan mudah oleh teknisi pabrik. Dan yang ketiga, ada PLC sebagian besar tidak dilengkapi dengan monitor, tetapi dilengkapi dengan peripheral port yang berfungsi untuk memasukkan program sekaligus memonitor data atau program. Kehandaan PLC. Pertama, flexibility. Pada awalnya, setiap mesin produksi yang dikendalikan secara elektronik memerlukan masing-masing kendali. Misalnya, 12 mesin memerlukan 12 controller. Sekarang, dengan menggunakan satu model dari PLC, dapat mengendalikan salah satu dari 12 mesin tersebut. Yang kedua, perubahan implementasi dari koreksi error. Dengan menggunakan tipe relay yang terhubung pada panel, perubahan program akan memerlukan waktu untuk menghubungkan kembali panel dan peralatan. Sedangkan dengan menggunakan PLC untuk melakukan perubahan program tidak memerlukan waktu yang lama, yaitu dengan cara merubahnya pada sebuah software. Yang ketiga, harga yang rendah. PLC lebih sederhana dalam bentuk, ukuran, dan peralatan lain yang mendukungnya, sehingga harga dapat dijangkau. PLC mudah didapat dan kini sudah banyak beredar di pasaran. Yang keempat, jumlah kontak yang banyak. PLC memiliki jumlah kontak yang banyak untuk tiap koil yang tersedia. Yang kelima, memonitor hasil. Rangkaian program PLC dapat dicoba dahulu, dites, diteliti, dan dimodifikasi pada kantor atau laboratorium sehingga efisiensi waktu dapat dicapai. Yang keenam, observasi visual. Operasi dari rangkaian PLC dapat dilihat selama dioperasikan secara langsung melalui layar CRT. Yang ketujuh, kecepatan operasi. Kecepatan operasi dari PLC melebihi kecepatan operasi daripada relay pada saat bekerja, yaitu dalam beberapa mikrodetik. Yang kedelapan, metode boolean atau ladder. Program PLC dapat dilakukan dengan diagram ladder oleh para teknisi atau juga menggunakan sistem. Yang kesembilan, reliability. Peralatan solid state umumnya lebih tahan dibandingkan dengan relay atau timer mekanik. Yang kesepuluh, ada penyederhanaan pemesanan komponen. PLC adalah satu peralatan dengan satu waktu pengiriman. Jika satu PLC tiba, maka semua relay, counter, dan komponen lainnya juga tiba. Selanjutnya adalah kendala PLC. Yang pertama adalah teknologi baru. Sulit untuk mengubah pola pikir beberapa personel yang telah lama menggunakan konsep relay untuk berubah ke konsep PLC komputer. Yang kedua adalah aplikasi program yang tetap. Beberapa aplikasi dari proses produksi merupakan aplikasi yang tidak akan berubah selamanya sehingga keunggulan pada PLC untuk mengubah program menjadi tidak berguna. Yang ketiga adalah operasi pada rangkaian yang tetap. Jika suatu rangkaian operasi tidak pernah diubah, seperti misalnya drum mekanik, lebih murah jika tetap menggunakan konsep relay daripada menggunakan PLC. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat dikerjakan oleh PLC, yaitu sebagai kontrol urutan yang mempunyai fungsi. Yang pertama, pengganti relay, kontrol logika konvensional. Yang kedua yaitu pewaktu atau pencacah. Yang ketiga yaitu pengganti pengontrol PCB card. Yang keempat yaitu mesin kontrol. Selanjutnya sebagai kontrol yang canggih yang mempunyai fungsi. Yang pertama, operasi aritmatika. Yang kedua, penanganan informasi. Yang ketiga, kontrol analog. Yang keempat, proporsional integral diferensial. Yang kelima, kontrol motor servo. Prinsip kerja PLC. PLC merupakan peralatan elektronik yang dibangun dari mikroprosesor untuk memonitor keadaan dari peralatan input untuk kemudian dianalisa sesuai dengan kebutuhan perencanaan programmer. Untuk mengontrol keadaan output, sinyal input diberikan ke dalam input card. Nah, ini adalah bagian-bagian dari PLC yang terdiri dari input ada push button, NO, ada limit switch, dan push button NC.
Dan ada power supply, CPU, user memory, data memory, dan serial port. Dan ada output terdiri dari lampu dan kontaktor. Selanjutnya ada komponen penyusun. PLC pada umumnya terdapat 5 komponen utama yang menyusun suatu PLC. Semua komponen tersebut harus ada untuk dapat menjalankan suatu PLC secara normal. Berikut komponen-komponen utama dari suatu PLC. Yang pertama ada unit CPU, Central Processing Unit, berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian dalam PLC, melaksanakan program yang disimpan di dalam memori. Selain itu juga memproses dan menghitung waktu memonitor waktu pelaksanaan perangkat lunak dan menerjemahkan program perantara yang berisi logika dan waktu yang dibutuhkan untuk komunikasi data dengan pemrograman. Yang kedua ada unit memori. Memori di dalam PLC digunakan untuk menyimpan data program. Secara fisik, memori ini berupa chip dan untuk pengaman dipasang baterai backup pada PLC. Unit memori ini sendiri dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu volatile memory adalah suatu memori yang apabila sumber tegangannya dilepas, maka data yang tersimpan akan hilang. Dan selanjutnya ada non-volatile memory, merupakan kebalikan volatile memory, yaitu suatu memori yang meski sumber tegangan dilepas, data yang tersimpan tidak akan hilang. Dan yang ketiga ada unit power supply. Unit power supply atau unit catu daya diperlukan untuk mengonversi tegangan masukan AC 220 volt sampai dengan 50 Hz atau DC 24 volt sumber menjadi tegangan rendah DC 5 volt yang dibutuhkan oleh prosesor dan rangkaian-rangkaian dalam input-output interface. Kegagalan dalam pemenuhan tegangan oleh power supply dapat menyebabkan kegagalan operasi PLC. Selanjutnya ada unit programmer. Komponen programmer merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PLC. Programmer mempunyai beberapa fungsi, yaitu run untuk mengendalikan suatu proses, off untuk mematikan PLC. Yang ketiga, monitor untuk mengetahui keadaan suatu proses yang terjadi dalam PLC. Dan yang keempat ada program, menyatakan suatu keadaan di mana programmer atau monitor digunakan untuk membuat suatu program. Dan yang terakhir ada unit input atau output. Unit input-output menyediakan antarmuka yang menghubungkan sistem dengan dunia luar, memungkinkan dibuatnya sambungan-sambungan koneksi antar perangkat input, semisal sensor dengan perangkat output, semisal motor dan solenoida melalui kanal-kanal input-output. Dasar-dasar pemrograman. PLC control program adalah komponen utama dalam sistem yang bekerja secara otomatis. Kontrol program harus didesain secara sistematis, terstruktur dengan baik dan harus terdokumentasi agar bebas dari kesalahan. Pemeliharaan mudah dan efektif dalam biaya. Untuk pemrograman PLC dapat digunakan prosedur berikut untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kontrol. Yang pertama, langkah 1. Identifikasi masalah. Definisi permasalahan harus menjabarkan problema kontrol secara tepat dalam bentuk yang detail. Informasi yang diperlukan yaitu skema posisi, skema sekuensial, dan tabel kebenaran yang menerangkan hubungan antara masukan dan keluaran dan juga berguna untuk tes terhadap risiko pada saat instalasi. Langkah kedua, allocation list. Allocation list berisi kondisi-kondisi program, termasuk identifier atau alamat yang dipakai oleh keluaran atau masukan. Dan langkah terakhir, langkah 3, pembuatan program. Terdapat 4 cara bahasa untuk membuat program, yaitu dengan menggunakan ladder diagram, LD, function block diagram, FBD, struktur tag, ST, atau instruction statement list, SL. Selanjutnya, contoh sebagian perintah-perintah dasar pada PLC. Yang pertama ada load atau LD. Perintah ini digunakan jika urutan kerja suatu sistem kontrol hanya membutuhkan suatu keadaan logika. Logika ini mirip dengan contract relay no. Yang kedua, load not. Load not atau LD not. Perintah ini digunakan jika urutan kerja sistem kontrol hanya membutuhkan suatu kondisi logika. Logika ini mirip dengan contact relay NC. Yang ketiga, AND. Perintah ini digunakan untuk urutan kerja sistem kontrol yang lebih dari suatu kondisi logika yang harus dipenuhi semuanya untuk mengeluarkan suatu output. Logika ini mirip dengan contract relay no. And not. Perintah ini digunakan
untuk urutan kerja sistem kontrol yang lebih dari satu kondisi logika yang harus terpenuhi semuanya untuk mengeluarkan suatu output. Logika ini mirip dengan kontrak nilai NC. Yang kelima, OR. Perintah ini digunakan untuk urutan kerja sistem kontrol yang lebih dari salah satu kondisi logika yang harus terpenuhi semuanya untuk mengeluarkan satu output. Logika ini mirip dengan kontrak nilai NO. Yang keenam, OR not. Perintah ini digunakan untuk urutan kerja sistem kontrol yang lebih dari salah satu kondisi logika yang harus terpenuhi semuanya untuk mengeluarkan suatu output. Logika ini mirip dengan kontrak nilai NC. Yang ketujuh, output. Jika kondisi logika terpenuhi, perintah ini digunakan untuk mengeluarkan suatu output. Logika ini mirip dengan kontrak nilai NO. Yang 8, out not. Jika kondisi logika terpenuhi, perintah ini digunakan untuk mengeluarkan suatu output. Logika ini mirip dengan kontrak nilai NC. Dan yang terakhir, pada dasarnya untuk membuat program ladder diagram adalah dengan menghubungkan busbar sisi kiri ke busbar sisi kanan sesuai dengan kondisi dan instruksi yang diinginkan untuk dikerjakan oleh unit PLC dalam menjalankan perintah ke mesin yang dikontrolkan. Jalur operasi kerja itu bisa dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama, sisi kiri merupakan sisi pengkondisian di mana biasanya terdiri dari rangkaian simbol kontak NO dan atau NC, baik yang berasal dari switch input langsung atau dari switch internal relay, hasil operasi perintah kerja dalam program yang bersangkutan. Dan yang kedua, sisi kanan merupakan sisi perintah kerja, di mana biasanya berupa simbol relay dan bisa dipasang sebagai output langsung ataupun berupa internal relay, timer, counter, dan operasi-operasi lainnya. Cukup sekian dari presentasi kami, yaitu kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe kepada channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai